minggu kemarin. Oh, hadir dan air hafalannya. Oke. Ya, oke. Check it out. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah Mengasihi kamu. Udah sekolah minggu, terus udah gitu tadi ayat hafalan juga. Iya. Kasih jempolnya dulu dong selesai. Keren. Nah, kita sekarang mau memuji Tuhan selesai. Kita udah nyapa adik-adik di rumah, terus di sini. Iya, terus mau menyapa Tuhan. Kita mau katakan selamat pagi Tuhan. Terus udah gitu kita mau ucapkan juga terima kasih karena kita diberikan hari yang baru. Iya. Oke, music. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Kayaknya dari sekolah nih belum ikut nyanyi. Iya. Berarti sekarang adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama-sama. Betul. Itu gerakan Osler. Siap. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cinta lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Bertambah cintanya. Sekali lagi, bertambah cintanya. Masih semangat? Semangat dong. Adik-adik semua masih semangat? Masih. Oke, kita lanjutkan pujian kita. Tapi sebelumnya Lose Cynthia mau tanya, boleh nggak? Boleh. Kalau Lose Desna sama Lose Yolan, waktu nilainya jelek, berhenti belajar atau terus berjuang? Terus berjuang ya? Iya, terus belajar. Kenapa? Karena Yakin? Iya. Yakin sama diri sendiri dan Tuhan pasti akan menolong kita. Iya. terbaik. Nah, lagu berikutnya ya, kita juga mau belajar lagu baru nih kayaknya buat adik-adik semua ya. Iya. Nah, jadi kita mau belajar lagu ini tentang kita tidak boleh menyerah. Harus berjuang apapun masalahnya. Karena Tuhan akan menyertai kita. Amin. Apapun masalah, jangan pernah menyerah. Apapun rintangan, tetap
pagi yang indah yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Yusuf, Ya Tuhan. aku sudah melihat semua pekerjaan. Apa yang kamu kerjakan semuanya berhasil. Ya Tuhan. Itu semua karena Tuhanlah yang menolongku. Aku percaya bahwa engkau disertai Tuhan. Oleh sebab itu, aku akan memberikan kekuasaan atas rumah ini. Dan seluruh yang ada di rumah ini menjadi kekuasaanmu juga. Baik, terima kasih Tuhan. Akan kulakukan semuanya dengan baik. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segalanya miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok rupanya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, Hai Yusuf, Ya Nyonya. aku sudah sering melihat banyak laki-laki di negeri ini. Tetapi belum pernah aku jumpai yang setampan kamu. Terima kasih Nyonya. Aku juga melihat bahwa engkau sangat berotot. Terima kasih Nyonya. Kalau begitu, bagaimana kalau engkau tidur dengan aku? Tidak Nyonya. Tidak. Memang Tuanku telah memerintahkan aku untuk berkuasa atas rumah ini. Tetapi tidak untuk engkau, karena engkau adalah istrinya. Masakan aku berbuat dosa di hadapan Tuanku dan juga Tuhanku? Sekali aja yuk. Tidak Nyonya, tidak. walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak menerapkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Gimana ya caranya membujuk Yusuf supaya dia mau tidur denganku? Hai Yusuf, Ya Nyonya. kamu beneran gak mau tidur sama aku? Tidak Nyonya, tidak. Aku takut akan Tuhan. Aku orang yang takut akan Tuhan. Aku tidak mau. Tunggu. Hanya sekali aja. Tidak Nyonya, tidak. Tidak Nyonya. Ayolah. Nyonya tidak. Aku tidak mau. Kalian membawa seorang Ibrani untuk datang ke sini. Tapi dia telah mempermalukan aku dan juga istana ini. Lihatlah, dia meninggalkan jubahnya di sini setelah aku berteriak. Ketika Potifar pulang, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, Tuanku, Tuhan, Ada apa istriku? lihatlah, engkau yang membawa orang Ibrani itu untuk ke sini. Dia melecehkan aku. Dia ingin meniduri aku. Dia membuat istana ini malu. Lihatlah, jubahnya ada padaku. Kurang ajar. Dasar budak kurang ajar.
oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Yusuf, Ya Tuan, aku sudah melihat apapun yang kau kerjakan itu semuanya baik, berhasil. Maka itu aku mempercayakan semua tahanan yang ada di dalam penjara ini kepadamu Yusuf. Dan semua pekerjaan yang harus dilakukan, engkaulah yang mengurusnya Yusuf. baik Tuan, akan aku lakukan. Tuhan menyertai Yusuf dan apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Beberapa waktu berselang, sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya, Raja Mesir itu. Maka murkalah Fir'aun kepada kedua pegawai istananya. Kepala juru minuman dan kepala juru roti itu dijebloskan ke dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya pada suatu hari. Hai kawan, tadi malam aku bermimpi, tapi aku bingung, mimpi apa itu? Aku juga bermimpi. Aku juga nggak tahu artinya itu bagus apa enggak. Iya, aku sudah menanyakan kepada seluruh orang di tempat ini, tapi tidak ada satupun yang mengerti arti mimpi itu. Hai saudaraku, aku melihat wajah kalian sedih dan muram. Mengapa saudaraku? Apa yang terjadi? Iya Tuhan, kami bermimpi, tapi tidak ada satu orang pun yang mengerti mimpi itu. Bukankah Tuhan yang akan mengartikan mimpi itu? Marilah, ceritalah kepadaku. Aku akan mendengarkannya. Aku bermimpi di depanku ada sebuah pohon anggur yang 3 cabak caranya, dan pohon itu mulai bertunas dan berbunga, dan di tangan-tangannya ada anggur yang ranum sekali, dan di tanganku aku memegang piala Firaun. Aku mengambil pohon itu, aku memerasnya, dan aku masukkan ke dalam piala Firaun, dan aku sampaikan piala Firaun itu pada Firaun. Apa arti mimpiku? Beginilah artinya. 3 cara itu artinya 3 hari. Dan dalam 3 hari ini Fir'aun akan membebaskan engkau, dan ia akan meninggikan engkau. Engkau akan kembali ke dalam jabatanmu, dan engkau akan memberikan piala itu kepada Fir'aun, sama seperti dahulu. Dan saudaraku, setelah engkau bebas nanti, engkau akan menunjukkan terima kasihmu kepadaku. Ingatlah aku dan ceritakanlah tentangku kepada Fir'aun. Oke, baiklah. Wah, mimpimu bagus sekali. Berarti jangan-jangan mimpiku juga bagus sepertimu. Kalau gitu, dengarkan mimpiku ya. Ya, ceritakanlah. Mimpiku, aku terlihat sedang menjunjung 3 bakul di atas kepalaku berisi makanan, dan bakul paling atas berisi berbagai makanan untuk Firaun. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul di atas kepalaku. Apa arti mimpiku, Tuhan? Artinya begini, 3 bakul itu sama, itu adalah 3 hari. Dan dalam 3 hari, sama dengan saudaramu, Fir'aun akan membebaskan engkau. Wah, ya betul. Ya, Yes, dia akan membebaskan engkau. Dan ia akan meninggikan engkau jauh ke atas. Tinggi ke atas. meninggikan aku. Terus Fir'aun akan menggantung engkau di atas tiang yang tinggi. Engkau akan mati. Hah? Mati? Dan burung-burung itu akan memakan bagian dari tubuh. Hah? Tidak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Kau pasti berbohong. Tidak mungkin.
Dan terjadilah pada hari ketiga, kepala juru minuman dikembalikan kepada jabatannya, tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang dikatakan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Wah, cerita firman Tuhan tadi keren banget ya. Nah, sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Betul. Ayat hafalan diambil dari mana maksudnya? Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi. Oke. Adik-adik ya. Adik-adik kita bersama-sama ya. Siap. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Betul sekali. Nah, Desna sama Mas Rimalan ya. Lucu deh kalian. Nah, tadi cerita firman Tuhan itu kan tentang siapa? Yusuf. Nah, Yusufnya itu tadi digoda kan ya. Tapi dia Tidak. iya, dia menolak karena dia mau Taat kepada kepada Tuhan. Nah, sekarang Mbak Cynthia mau kasih soal. Pertanyaan. Siap? Ya. Nah, coba kalau lo sedesna nih sama lo Cynthia diajak, "Ayo lo sedesna, kita bohong aja yuk. Kita nggak usah sekolah minggu, bilang aja kita sakit." Gimana? No, Kenapa? tidak baik. Perbuatan yang tidak baik. Aku mau taat sama Tuhan. Ya, Mau oke. melakukan apa yang Tuhan suruh. Oke, 1. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya buat lo Seyolan. Ya, kalau lo Seyolan diajak sama Cynthia, ingat misalnya nih, untuk menyontek. Yuk kita nyontek aja biar nilainya 100. Gimana? Kan biar nilai 100 biar gak dimarahin mami papi. Ya pastinya menolak lah. Aduh, kenapa sih? Kan harusnya mau belajar untuk takut akan Tuhan. Oh gitu, oke. Berarti artinya 100. Yes. Wah, betul sekali. Tadi dari cerita Yusuf juga, Yusuf menolak untuk berbuat yang tidak baik. Ya, tadi menyontek, berbohong juga adalah perbuatan yang tidak baik. Dan tadi dari cerita Yusuf juga, Yusuf mau belajar taat kepada Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyikan sebuah lagu, sebuah pujian tentang dimana kita mau menjaga hati kita dari semua kejahatan dan belajar untuk taat kepada Tuhan. Coba berdiri ya, kita nyanyi bersama-sama. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa.
ini kita kembali belajar untuk terus takut akan Tuhan dengan menjauhi Dosa. Iya, kejahatan dari dosa. Ya. Nah, kita sudah sampai di sini.